Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi khaliqil wujudi minal adam wa ja'ilin nuri minal dhulam wa mukhrijis sabri minal alam wa mulqiyat taubati 'alan nadam fa nashkuruhu 'alal masaibi kama nashkuruhu 'alan ni'am wa nusalli 'ala rasulihil akram bisyarafi al-ashammi wan nuril atam wal kitabil muhkam wa kamalin nabiyyin wal khatam sayyidi waladi adam alladhi basyara bihi Isa bin Maryam wa da'a li bi'tsatihi Ibrahim alaihi salam hina kana yarfa'u qawa'ida baitillahil muharram wa sallallahu alaihi wa sallam ala atba'i khairil umam alladhina barakallahu bihim kaffatan nas al-araba minhum wal ajam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali untuk bersama-sama belajar bagaimana kita seharusnya menjadi seorang muslim, mengikuti tuntunan yang telah dicontohkan oleh para pendahulu kita, para nabi, para sahabat, para siddiqin, para syuhada dan sholihin. Dan mereka itulah manusia-manusia terbaik untuk kita jadikan sebagai teman, untuk kita jadikan sebagai teman karib, untuk kita jadikan sebagai orang-orang yang paling dekat dengan kita. Dan tidak lupa kita sanjungkan salawat serta salam kita untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan keistimewaan yang ada dalam diri beliau, dengan kemuliaan yang ada dalam diri beliau. Maka apa yang menjadi perintah Allah, apa yang menjadi amanah dari Allah, semua telah diselesaikan dengan sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini kata Allah di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah disampaikan, hari ini telah aku sempurnakan. Maka berarti Rasulullah telah sempurna menyelesaikan tugasnya. Kenapa? Karena ayat itu turun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Jadi agama yang Allah amanahkan kepada Rasul Muhammad SAW telah sempurna dari A sampai Z untuk disampaikan kepada hamba-hamba Allah, untuk disampaikan kepada kita. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah sempurna pula Allah berikan nikmat untuk kita. Kenapa Rasul kita begitu luar biasa telah menyelesaikan tugasnya dengan sempurna? Karena Rasulullah manusia sempurna. Maka begitupun kita, manusia hari ini, zaman ini, yang juga sama-sama sedang dibebani Islam, sedang diberikan tanggung jawab Islam, sedang diberikan perintah-perintah Islam. Kalau kita ingin sempurna melaksanakan Islam kita, ingin sempurna melaksanakan sholat, zakat, puasa, haji, jihad, dan seluruh amal-amal ibadah dan perintah Allah, ingin sempurna kita laksanakan, maka jadilah manusia sempurna seperti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Tidak berpanjang kala, mari kita lanjutkan pembahasan yang luar biasa, yang istimewa di dalam literatur ataupun dalam literasi Islam, di dalam buku-buku Islam, di dalam
kajian Islam telah mewariskan kepada kita satu kitab istimewa yang berjudul At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, yang ditulis oleh manusia mulia, oleh ulama yang luar biasa yang bernama Al-Imam Ibnu An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullahu ta'ala. Panjang lebar sudah kita sampaikan pelajaran demi pelajaran, hikmah demi hikmah di dalam kalimat-kalimat yang disampaikan beliau. Maka sekarang kita akan lanjutkan kembali pembahasan yang disampaikan oleh beliau di dalam muqaddimahnya, yaitu Muqaddimah At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Teman-teman yang dimuliakan Allah, saya sekali lagi memiliki cara sendiri untuk membacakan kitab ulama ini, yaitu dengan ingin lebih lanjut, ingin lebih dalam memahami kalimat-kalimat Nabi, kalimat-kalimat ulama. Karena saya sudah diajari oleh ulama, oleh guru-guru saya, bahwa para ulama itu, dan ini juga saya ajarkan kepada antum ya, saya sampaikan kepada antum. Para ulama itu, satu kalimat yang mereka ucapkan, satu kalimat yang mereka tulis, itu sebenarnya ringkasan dari berjuta-juta ilmu yang ada di kepala mereka. Paham itu? Dari ribuan, dari banyak ilmu yang ada di kepala mereka, mereka akan ucapkan dengan singkat, dengan ringkas, baik cukup dengan 3, 4 atau bahkan 2 kata. Jadi jangan sembarangan ketika kita mendengar ulama mengucapkan cuma 2 kata, itu jangan sembarangan kita memahami hanya cukup semenit 2 menit. Kita pelajari cuma 2 jam 3 jam, tidak. Ya. Kita sudah bahas. Cuman satu kata itu kita bisa sampai 2 pertemuan, atau bahkan 3 pertemuan, atau bahkan 4 pertemuan. Hanya satu kata, mengupas satu kata. Kenapa? Iya, karena perkataan ulama itu walaupun singkat, tapi mereka ini diberikan Allah berupa jawami'ul kalim. Kalau di dalam Islam itu namanya dalam literatur Islam namanya jawami'ul kalim. Kalimat yang ringkas tapi penuh dengan makna gitu. Kalimat yang simple, yang sederhana tetapi padat, tetapi dalam sekali hikmahnya. Nah, contohnya seperti kalau kalimat Nabi jelas, kalimat Nabi itu rata-rata pendek-pendek, yaitu hadis Nabi itu. Kalimat Nabi misalnya afshus salam wa at'imut ta'am, ya, tebarkanlah salam. Afshus salam, tebarkanlah salam. Tebarkan salam walaupun cuma 2 kata, tebarkan dan salam. Itu jangan kita pahami cuman ayo kita tebarkan salam, ya, kepada siapa yang kita temani, siapa yang kita temui. Enggak hanya itu, tetapi coba pahami afshus salam itu apa maknanya. Afshu itu apa, assalam itu apa. Atau akan nanti menemukan berbagai macam kosakata dari 2 kata itu, afshu dan assalam. Terutama assalam. Assalam di dalam Al-Qur'an itu di dalam Al-Qur'an itu menjadi satu sifat dari sifat-sifat Allah. Assalam. Baik, maka begitu pun juga kalimat yang disampaikan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Ini pertemuan kedua yang kita bahas tentang kalimat yang disampaikan oleh beliau,
yang beliau mengatakan, fajama'u fiha min kulli fannin ma tansyarihu lahu suduru ahlil iqan. Maka mereka, yaitu orang-orang yang Allah pilih, mereka yang Allah pilih, mereka kumpulkan dari berbagai disiplin ilmu, dari berbagai cabang ilmu, dari berbagai macam ilmu. Mereka kumpulkan di dalam Al-Quran. Mereka kumpulkan dari dalam Al-Quran. Bahwa para ulama mereka memiliki, dalam tanda kutip, ketamakan. Tamak itu kata yang negatif sebenarnya ya. Tamak itu apa bahasa ininya, lembutnya. Oh, jangan serakah. Serakah juga negatif. Memiliki agak beda dengan sungguh ya, kesungguh-sungguhan. Tamak tahu ya? Bukan kelebihan. Memiliki, kalau makan tuh ini terus makan gitu, itu tamak. Tapi tamak itu sekali lagi tidak layak disematkan kepada ulama, betul, tidak pantas. Suatu keinginan yang besar. Nah, gitu saja enaknya ya. Mereka itu punya keinginan yang sangat besar. Keinginan yang sangat besar terhadap apa? Terhadap ilmu-ilmu Quran. Terhadap ilmu-ilmu Al-Quran. Maka mereka itu akan dicari ilmu apapun yang ada dalam Al-Quran. Ya, akan dicari ilmu-ilmu apapun yang ada di dalam Al-Quran. Karena Allah sudah mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah hidayah atau hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Bukan hanya bagi orang yang bertakwa, Al-Quran itu menjadi petunjuk. Bukan hanya bagi orang muslim, tetapi Al-Quran itu menjadi petunjuk juga untuk umat manusia. Maka kalau Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi umat manusia secara umum, maka Al-Quran harus sempurna. Maka Al-Quran harus sempurna, harus bisa menjelaskan semua kebutuhan, keperluan, harus bisa menyelesaikan semua kebutuhan dan keperluan manusia selama hidup. Ya, kenapa? Karena Al-Quran adalah petunjuk, hidayah, petunjuk. Manusia butuh makan, maka Al-Quran harus ada konsep tentang makan. Manusia butuh kawin, butuh nikah, maka Al-Quran harus ada konsep tentang nikah. Manusia butuh buang hajat, maka dalam Al-Quran harus ada konsep tentang buang hajat. Manusia butuh tidur, manusia butuh bersosialisasi, berteman, dan seterusnya itu, maka di dalam Al-Quran harus ada konsep-konsep itu. Dan betul ada. Maka semua ilmu-ilmu itu, mereka para ulama itu punya keinginan besar untuk menggalinya. Nah, dari ilmu-ilmu yang dihasilkan oleh Al-Quran itu, maka mereka yang memiliki ahlul iqon, maka bagi mereka yang memiliki keyakinan, mereka bertambah yakin, mereka bertambah lapang dada mereka. Matan syarihu lahu sudur, bertambah lapang saat membaca Quran, bertambah lapang saat mengenali ilmu Al-Quran. Dada mereka bertambah lapang.
Apa itu lapang? Ya. Apa maksud dari jiwa yang lapang? Tansyarihu lahu sudur. Apa itu keyakinan? Ahlul ikon. Keyakinan itu apa? Dan bagaimana cara menanamkan di dalam hati? Bagaimana cara menanamkan di dalam hati keyakinan itu? Maka insya Allah kita akan jelaskan. Insya Allah. Tapi sebelumnya saya ulangi lagi bahwa teman-teman dengan kalimat Fajama'u fiha min kulli fannin ma tansyarihu lahu suduru ahli ikon ini, Imam Nawawi sedang membuat untuk kita satu satu rumus. Nah, satu rumus. Rumusnya adalah bahwa Al-Quran akan bisa menimbulkan efek positif, yaitu melapangkan dada jika di dalam dada kita ada rasa yakin. Nah, itu rumusnya. Rumus dari Imam Nawawi. Al-Quran akan bisa memberikan efek positif, yaitu melapangkan dada. Quran itu bisa melapangkan dada kalau di dada kita sudah ada rasa yakin. Yuk, mari kita perhatikan bersama-sama tentang penjelasan dari kata demi kata yang ada di dalam kitab tersebut. Kita mulai dari belakang dulu. Ahlul ikon. Baru nanti kita akan akhiri dengan tansyarihu lahu sudur, yaitu dada yang lapang. Ahlul ikon itu apa sih? Para ulama menjelaskan, al-ilmu bihaqiqatus syai' ba'da an-nadhari wal istidlal. Bahwa yang namanya keyakinan itu adalah ilmu tentang hakikat sesuatu yang dimulai dari, yang dihasilkan dari penelitian, dan pencarian dalil. Jadi ahlul ikon itu adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang hakikat, tentang kebenaran terhadap sesuatu. Itu ahlul ikon, yang memiliki pengetahuan tentang kebenaran terhadap sesuatu. Jadi kalau ada sesuatu, maka ahlul ikon itu tidak hanya kenal secara mata kepala, namun juga mereka bisa mengenali dengan menggunakan mata hati. Ya, karena untuk mengungkap kebenaran satu hal, untuk bisa tahu memahami satu hal, itu butuh mata hati, bukan hanya mata kepala. Contoh, kalau ahlul ikon melihat kehidupan dunia ini yang kita lihat serba gemerlap, serba indah, maka kalau ahlul ikon ini melihat kehidupan dunia ini tidak akan sama seperti apa yang dilihat oleh manusia pada umumnya. Tidak akan sama, karena mereka melihat dunia ini, mereka melihat kehidupan dunia ini itu juga dengan menyertakan mata hati mereka. Ya, dengan menyertakan mata hati mereka. Mata hati mereka pun juga ikut melihat, sehingga mereka paham apa dibalik
apa kebenaran hakikat di balik kehidupan dunia ini. Itu yang pertama. Yang kedua, al-iqan adalah al-ilmu. Jadi iqan itu adalah sebuah ilmu. Sebuah ilmu. Yaitu ilmu an istidlal, yaitu ilmu dari hasil mengambil dalil, dari hasil mencari dalil, dari hasil mencari petunjuk. Itu iqan. Untuk itu, la yusammallah muqinan wala ilmuhu yaqinan id laisa ilmuhu anil istidlal. Untuk itu Allah tidak menamakan orang itu muqin. Allah tidak menamakan orang itu muqin, dan tidaklah ilmunya itu ilmu yakin kalau bukan ilmunya dari hasil meneliti. Ya. Jadi orang yang yakin itu tidak disebut orang yakin. Orang yang yakin itu tidak disebut orang yang yakin kalau dia tidak mengawalinya dari meneliti. Kalau dia tidak mengawalinya dari meneliti. Atau ilmu. Ilmu itu tidak disebut ilmu yang yakin, karena banyak hari ini ilmu yang meragukan. Ya, banyak hari ini ilmu-ilmu yang meragukan kebenarannya. Nah, ilmu yang yakin itu pun juga sama. Ilmu yang yakin itu juga didapatkan dari hasil penelitian. Dari hasil penelitian. Maka yakin itu adalah satu ilmu. Yakin itu adalah satu ilmu yang didapatkan dari ilmu juga. Yang didapatkan dari ilmu juga, yang digunakan untuk meneliti, yang digunakan untuk mencari, yang digunakan untuk mendapatkan sampai lahirnya rasa yakin, sampai mendapatkan rasa yakin. Ya. Yang ketiga, entahlah pokoknya gimana caranya antum bisa paham ya kalimat-kalimat saya ini. Yang penting jangan ngantuk, yang penting jangan ketawa, fokus. Karena saya juga bisa mendapatkan ilmu ini tuh juga bisa fokus. Kalau nggak fokus nggak bisa dapat ilmu ini. Yang ketiga, al-ilmu bisyai'. Yakin itu adalah satu ilmu tentang sesuatu. Al-ilmu bisyai'. Ilmu tentang sesuatu an-nadharin wastidlalin. Ilmu tentang sesuatu yang didapat dari meneliti dan mencari dalil. Au ba'da syakkin sabiqin, atau setelah didahului oleh keraguan, atau yang didahului oleh keraguan.
Wala yakunu syakkun illa fi amrin dzi nadharin. Dan tidaklah keraguan itu kecuali dalam urusan yang di dalamnya ada penelitian. Wa akhassu minal iman wa minal ilmi. Dan yakin itu lebih khusus atau lebih utama dari iman dan dari ilmu. Ringkasnya yang ketiga ini saya ringkaskan. Yakin itu adalah satu ilmu yang lebih istimewa dari iman dan ilmu. Yang lebih istimewa dari iman dan dari ilmu itu sendiri. Yakin itu adalah satu hal yang sangat istimewa, lebih khusus dari iman dan dari ilmu. Yang keempat, ya'lamuna ilman mutamakkinan fi nufusihim. Jadi orang-orang yang yakin, yuqinuna, orang-orang yang yakin itu adalah orang-orang yang mengetahui sebuah ilmu dengan kokoh. Orang-orang yang mengetahui sebuah ilmu dengan kuat fi nufusihim, di dalam jiwa-jiwa mereka, di dalam jiwa-jiwa mereka. Wal yaqinu a'la darajatil ilmi. Dan yakin itu lebih tinggi derajatnya dari ilmu. Yakin itu lebih tinggi derajatnya dari ilmu. Nah, ringkasnya, yakin itu adalah satu ilmu yang tertancap kuat sampai ada di dalam dada. Yakin itu adalah suatu ilmu yang tertancap kuat di dalam jiwa kita atau di dalam dada kita. Yang itu lebih tinggi derajatnya dari ilmu. Lebih tinggi derajatnya dari ilmu. Nanti saya simpulkan ya, insyaallah. Saya akan bacakan dulu dalil-dalilnya. Saya akan bacakan dulu perkataan para ulama bahasa berkaitan dengan yakin. Al-iqon atau keyakinan adalah itqanul ilmi, satu ilmu yang sempurna. Nah, itu. Iqon itu atau keyakinan itu adalah satu ilmu yang sempurna. Binafyi syak wasyubhat, yang bisa menghilangkan keraguan dan ketidakjelasan. Nah, ini mudah untuk dipahami, yaitu bahwa yakin itu adalah sebuah ilmu yang sempurna. Itqan, sempurna. Itqanul ilm, kesempurnaan sebuah ilmu. Jadi kalau kita memiliki ilmu yang sempurna, itu tandanya ada yakin. Jadi kalau kita memiliki ilmu yang sempurna, maka tandanya ada rasa yakin. Yang itu akan dapat menghilangkan semua keraguan dan semua ketidakjelasan. Ini yang berapa? Yang kelima. Yang terakhir, al-ilmu tsabit. Al-ilmu tsabit. Jadi keyakinan itu adalah ilmu yang kokoh, tsabit. Ilmu yang kokoh. Alladzi la yatazalzal wa la yazul.
Ilmu yang kokoh, ilmu yang kuat, yang tidak akan bisa bergoyang, bergoncang, yang tidak akan bisa bergoyang, bergoncang gitu, dan tidak akan bisa hilang. Itu namanya yakin. Tidak akan bisa bergoyang, bergoncang, dan tidak akan bisa hilang. Yuk kita akan tarik kesimpulannya dari 5 tema atau 5 pengertian dari yakin. Teman-teman yang dimuliakan Allah Ta'ala, yakin itu adalah sesuatu yang menunjukkan kemantapan, sesuatu yang menunjukkan kekuatan, ketabatan atau keteguhan. Itu yakin. Yang menunjukkan apa tadi? Kemantapan, kekuatan, keteguhan atau sabat. Yang ada di mana? Yang ada di dalam jiwa. Yang ada di dalam jiwa. Mantap, pasti, teguh. Seperti halnya kita betul-betul paham kalau mati itu pasti. Nah, dan itulah yakin. Semua manusia pasti mati, pasti. Itulah namanya yakin. Itu namanya yakin. Kenapa kita bisa mengatakan dengan keyakinan bahwa semua manusia pasti mati? Mudah menyampaikan alasannya, karena tidak ada manusia yang hidup selamanya. Tidak ada manusia yang hidup dari zaman Nabi Adam sampai hari ini, itu tidak ada. Ya, terkecuali ada yang memang diistimewakan Allah, ada yang diistimewakan Allah. Makhluk yang ada sampai hari ini selain iblis siapa? Yang masih hidup sampai hari ini. Tetapi semua manusia itu pasti mati. Dan itu adalah sebuah keyakinan. Sebagaimana Allah katakan di dalam surat Al-Hijr ayat 99, bahwa kematian, semua manusia pasti mati. Kematian itu diistilahkan oleh Allah dengan al-yakin. Maknanya kalimatnya dirubah menjadi al-yakin. Allah mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Allah Tuhanmu itu sampai kematian mendatangimu. Ya'tiyaka, sampai kamu didatangi al-yakin oleh kematian. Al-yakin itu tafsirnya adalah kematian. Kenapa Allah tidak katakan langsung saja hatta ya'tiyakal hatta ya'tiyakal mamat misalnya gitu, sampai datang kematian. Tapi kenapa disebut kematian di sini dengan al-yakin? Karena al-haqiqatul wahidah fil hayah. Karena kematian itu satu kepastian. Kematian itu satu kepastian dalam hidup, sebagaimana yang dipahami oleh semua umat manusia, baik muslim, kafir, orang apapun itu, manusia seperti apapun itu, dia pasti akan paham kalau manusia itu pasti mati. Maka kalau kita meyakini, kita yakin Allah itu ada. Nah, kalau kita yakin Allah itu ada, maka keyakinan akan adanya Allah itu harus sama sebagaimana yakinnya kita bahwa manusia pasti mati.
Gitu. Kalau kita mengatakan saya yakin Allah itu ada. Nah, kalau kita mengatakan yakin itu Allah itu ada, maka kita harus bisa mempertanggungjawabkannya. Ya, bahwa Allah itu ada. Sebesar apa kepercayaanmu terhadap Allah itu ada? Seperti yakinnya, seperti percayanya saya terhadap kematian. Nah, gitu. Karena orang itu hari ini banyak orang yang berhayal, Allah itu ada, tapi sholat, ya, tapi sholat masih dilalaikan. Lo katanya yakin Allah itu ada, tapi kok masih lalai sholatnya? Nah, itu berarti dia bukan yakin, ya, cuma tahu aja. Beda loh, antara tahu dengan yakin itu beda. Ya, karena yakin itu lebih tinggi tadi derajatnya daripada ilmu. Ilmu itu ya tahu itu. Ilmu itu adalah sesuatu yang kita ketahui, itu namanya ilmu. Lalu berikutnya kesimpulan yang kedua. Yakin itu berasal dari atau bersumber dari ilmu dan penelitian. Ya, bersumber dari ilmu dan penelitian. Itu yakin. Maka untuk bisa yakin, untuk bisa mendapatkan keyakinan, kita butuh ilmu. Itu yang pertama. Kita butuh ilmu. Yang kedua, butuh usaha. Yang kedua, kita butuh usaha untuk bisa mendapatkan keyakinan. Jadi umpamanya, orang tua akan berupaya dan berusaha sampai benar-benar yakin bahwa anak yang lagi di pesantren itu sehat walafiat. Kira-kira orang tua ini akan melakukan apa? Misalnya ada isu ya, ada kabar, Bu Pak, anak Bapak di pesantren, anak Ibu di pesantren lagi sakit. Dia pasti orang tua ini akan mengecek gitu, dengan berbagai cara untuk mendapatkan kebenaran dari kalimat itu, dari kalimat ataupun dari kabar tersebut. Maka terus dia ngecek dengan cara ditelepon, kemudian ya gurunya kah ditelepon, kemudian anaknya langsung, bahkan kemudian bisa jadi orang tuanya akan langsung nengok ke pesantrennya langsung. Usaha itu, ya, usaha. Baru dia akan mendapatkan keyakinan. Oh iya, anak saya tidak benar kalau sakit. Nah, ternyata anak saya sehat. Nah, itu yakin. Yakin itu berusaha. Yakin itu butuh usaha. Sekali lagi, butuh usaha. Nggak bisa langsung ada dalam jiwa kita, nggak bisa langsung ada. Langsung ada yakin itu nggak bisa. Butuh usaha. Apalagi ingin bisa meyakini adanya Allah. Allah itu ada? Iya ada, benar. Yakin Allah itu ada. Nah, agar bisa merasakan Allah itu ada dengan keyakinan, bukan hanya dengan ilmu, maka butuh alat. Apa alatnya? Ilmu.
Para ulama sudah menggambarkan, para ulama sudah menjelaskan ilmu untuk meyakini adanya Allah itu satu Quran, dua kisah. Di antaranya itu Quran. Quran sering-sering dibaca, Quran sering-sering ditadaburi. Kisah para nabi, kisah Nabi Rasulullah Muhammad SAW dan sejarah itu bisa membuat kita yakin Allah itu ada. Alatnya itu. Ya, itu alatnya. Dan yang kedua tadi usaha. Usaha itu dengan terus membaca, menggali, meneliti dua sumber utama tadi, Al-Quran dan sejarah, Al-Quran dan sirah. Yang kesimpulan berikutnya, yakin itu lebih tinggi kedudukannya, lebih tinggi derajatnya dari iman. Yuk yang kuat, belajarnya yang kuat teman-teman. Ya, walaupun antum capek, lelah, nulis, mendengarkan, tapi yakinlah kegigihan antum mendengarkan ilmu nanti Allah bayar nanti. Allah bayar. Ya, cuma 1,5 jam kok. Yuk sabar. Yakin itu lebih tinggi derajatnya dari ilmu. Kok dari ilmu? Dari iman. Mengapa? Karena dalam Al-Quran iman ini disifati dengan sesuatu yang masih dapat dipertanyakan. Yang masih dapat dipertanyakan. Iman artinya apa? Percaya. Nah, iman artinya percaya. Kalau yakin, apa bahasa Indonesianya? Nah, kamu percaya adanya Allah, kamu beriman akan adanya Allah. Nah, kalau iya, maka itu masih bisa dipertanyakan. Itu masih bisa dipertanyakan. Benar, iman. Nah, tapi kalau sudah yakin, maka dia sudah mengatakan dengan 100% kepercayaannya. Sudah 100%. Kira-kira kalau di presentasinya gitu ya, iman itu ya masih sesuatu yang perlu dipertanyakan. Ayat Al-Quran mengatakan di dalam surat apa ini ya? Qala awalam tu'min. Surat Al-Imran ya. Qala awalam tu'min. Nabi Ibrahim saat meminta kepada Allah untuk supaya Allah itu diperlihatkan, untuk supaya Allah itu memperlihatkan diri. Kemudian Allah mengatakan, wahai Ibrahim, awalam tu'min, apa kamu tidak beriman? Kalimatnya dengan beriman. Bukan Ibrahim, kamu tidak yakin? Enggak, bukan dengan yakin, bukan dengan kata yakin, tapi dengan kata iman. Qala awalam tu'min. Nah, gitu. Jadi iman, kalau ada sesuatu, kalau ada iman dalam hati kita, itu masih bisa dapat dipertanyakan. Mempertanyakan akan sesuatu yang kita imani. Mempertanyakan akan sesuatu yang kita imani. Namun kalau kita sudah yakin terhadap sesuatu, maka dalam Al-Quran itu disifati dengan ketenangan atau kemantapan. Sebagaimana Allah mengatakan, qala awalam tu'min, qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Enggak wahai Allah, akan tetapi aku ingin supaya hatiku lebih tenang. Yatma'in.
agar ada ketenangan di dalam hatiku. Liyatma'inna qalbi. Para ulama tafsir banyak menjelaskan kata yatma'in itu dengan al-yakin. Yatma'in itu sama dengan al-yakin, bukan al-iman. Liyatma'inna itu bukan al-iman, bukan, tetapi al-yakin. Ya, dalam ayat ini ulama tafsir menjelaskan kata tenang dalam hati, liyatma'inna qalbi, itu dengan yakin. Maka berarti yakin itu adalah, maka keyakinan itu adanya di mana? Ya, keyakinan itu adanya di dalam hati. Keyakinan itu ada di dalam hati. Al-Quran tadi menjelaskan keyakinan itu dengan kata tenang. Berarti kalau kita yakin pasti ada rasa tenang, gitu ya. Kalau kita yakin pasti ada rasa tenang. Gini contohnya. Mengapa antum semua ini begitu tenang tinggal di Ma'had Baitul Arqam? Mengapa antum ini begitu tenang tinggal di Baitul Arqam? Karena antum merasa yakin, nah gitu. Antum merasa yakin, misalnya apa yang antum cari ada di Baitul Arqam. Antum merasa yakin bahwa di Ma'had Baitul Arqam ini bisa tercukupi kebutuhan yang antum inginkan. Maka tenang. Nah, rasa tenang itulah yakin. Keyakinan itu ditunjukkan dengan ketenangan. Contoh lain, mengapa orang tua merasa tenang melepas anaknya? Mengapa orang tua merasa tenang melepas anaknya untuk berangkat ke luar kota? Karena yakin. Apa yang diyakini oleh orang tua? Karena sudah merasa yakin dengan semua persiapan, semua perbekalan, semua keperluan dan hal-hal yang dibutuhkan. Dan orang tua itu sudah merasa yakin tentang tujuan atau maksud anaknya keluar kota, yaitu untuk sesuatu yang mulia, baik belajar ilmu ataupun bekerja. Yakin. Maka orang tua pun rela tenang melepas anaknya. Gitu. Jadi demikianlah dan seperti itulah beberapa keterangan dan penjelasan tentang ahlul iqon. Di mana ahlul iqon ini tadi disebutkan oleh Imam Nawawi adalah orang yang mendapatkan manfaat dari Al-Quran. Siapa orang yang akan mendapatkan manfaat dari Al-Quran? Ahlul iqon. Yaitu apa manfaatnya? Manfaatnya adalah tansyarihu lahu sudur. Itu manfaatnya. Manfaat dari Al-Quran ketika dibaca, dihafal, digali ilmunya, itu bisa memiliki lapang dada, memiliki dada yang lapang. Maka Al-Quran baru akan bisa menghasilkan kelapangan dada jika kita adalah ahlul iqon, jika di tangan ahlul iqon, jika orang-orang yang yakin itu yang membacanya, baru Al-Quran bisa melapangkan dada, baru Al-Quran bisa melapangkan dada. Nah sekarang lapang dada itu apa? Matan syarihu lahu sudur. Sudur, dada yang lapang. Apa itu dada yang lapang? Bagaimana maksudnya? Maka ulama menjelaskan sebagaimana di dalam tafsir At-Tabari, dada yang lapang itu sekurang-kurangnya ada 3 ciri. Dada yang lapang itu ada 3 ciri. Yang pertama,
Al-inabatu ila daril khulud. Al-inabatu ila daril khulud. Artinya bersandar kepada negeri keabadian. Bersandar kepada negeri keabadian. Itu yang pertama, orang yang mendapatkan dada yang lapang. Jadi negeri keabadian, negeri akhirat maksudnya, ya tentunya akhirat, itu menjadi sandaran. Maksud sandaran itu apa sih? Menjadi tujuan. Orang bersandar itu kan seperti sedang apa ya? Ya menjadi tujuan, menjadi sesuatu yang dituju. Itu sandaran. Jadi akhirat itu adalah tujuan bagi orang-orang ahlul iqon. Bagi orang-orang ahlul iqon. Dia melakukan apapun hidup, melaksanakan apapun hidup di bumi ini, tidak ada lain tujuannya untuk negeri keabadian, tidak ada lain tujuannya untuk akhirat. Mengapa dia hidup? Mengapa harus berkata ini? Mengapa harus berbuat itu? Maka tujuannya adalah negeri keabadian. Yang kedua, orang yang memiliki dada yang lapang adalah at-tajafi andaril gurur, yaitu menjauh dari negeri yang menipu, menjauhkan diri dari negeri yang menipu, menjauhkan diri dari negeri yang menipu. Negeri yang menipu itu apa? Nah, dunia tentunya. Jadi bagi ahlul iqon, orang-orang yang yakin, negeri yang menipu itu, yaitu dunia, itu selalu dijauhi, selalu dihindari, selalu nggak peduli dengan dunia, atau bukan sesuatu yang menjadi tujuan. Bagi ahlul iqon itu dunia bukan tujuan, bukan cita-cita dan harapan. Jadi kalau ditanya, Mas, besok kalau sudah besar, cita-citamu apa? Cita-cita saya ingin jadi YouTuber. Kalau cukup sampai di situ, maka dia bukan ahlul iqon. Kalau cukup cita-citanya sampai di situ, maka dia bukan ahlul iqon. Karena YouTuber itu kan dunia, menghasilkan dunia. Mas, cita-citamu apa nanti kalau sudah besar? Ingin jadi dokter. Masih dunia. Kalau cita-citanya baru sampai di situ. Maka nih, saya ajari antum. Nanti kalau mendidik anak atau kalau antum jadi guru TK, TPA itu, kalau menanyakan tentang cita-cita mereka itu, jangan dicukupkan sampai sisi yang sifatnya dunia. Nanti ditanya lagi, kamu ingin jadi dokter? Ya. Terus kalau sudah jadi dokter, kamu mau apa? Itu. Kalau kamu sudah jadi dokter, kamu mau ngapain? Nah, nanti jawaban si anak akan menggambarkan dia ini paham gak dengan agama Islam, dia ini paham gak dengan akhirat, dia ini selama ini diajari iman apa tidak. Kalau gak paham, apa yang harus dia lakukan setelah punya keahlian sebagai dokter, maka dia tidak diajari oleh guru dan orang tuanya tentang iman. Bahaya. Bukan tidak boleh jadi dokter, tapi setelah itu yang jadi masalah. Mau ngapain jadi dokter memangnya? Oke.
Yang ketiga, ciri orang yang lapang dadanya adalah al-isti'dad lil maut qabla al-fut atau qabla al-faut. Al-isti'dadu lil mauti qabla al-faut. Menyiapkan diri untuk kematian sebelum menyesal. Menyiapkan diri untuk kematian sebelum telat atau sebelum menyesal. Sebelum menyesal. Jadi penyesalan atau sebelum datang kematian itu jangan ada kata nyesel. Ya. Atau tidak ada kata terlambat sebelum mati. Nah, kata ulama. Ya. Sebelum datang kematian jangan ada kata menyesal. Jangan ada kata terlambat. Aduh saya terlambat, kenapa? Aduh saya terlambat, apa nyesel, nggak bisa baca Quran. Jangan. Tetapi kalau itu sebagai hentakan, sebagai teguran, boleh. Ya kan? Tetapi kalau itu disesali, nggak boleh. Disesali dan tidak mau ujub untuk belajar, nah itu yang nggak boleh. Ya udah, kalau kamu menyesal ya belajar. Kamu menyesal sudah tua tidak bisa baca Quran, ya belajar. Mumpung masih hidup. Karena kalau sudah mati, maka penyesalanmu itu jauh lebih berat. Ya, jauh lebih berat. Jadi bagi ahlul ikon teman-teman, selama masih hidup itu dia akan terus bersiap-siap. Dia terus akan isti'dad, dia akan terus melakukan persiapan. Artinya melakukan persiapan itu apa sih? Dia akan terus berkarya. Dia tidak akan diam, dia bukan bersantai-santai. Ya, bukan tidak berbuat apa-apa dan bukan tidak berkarya apa-apa. Karena itu bukan isti'dad namanya. Isti'dad itu artinya dia akan terus berupaya. Namanya persiapan. Orang yang lagi persiapan biasanya ngapain? Orang yang lagi persiapan sibuk atau diem? Sibuk. Oh, kamu ngapain? Kok nggak bisa diem? Udah 3 hari ini kemana-mana, sudah 3 hari ini jarang di rumah. Iya, besok mau persiapan pulang kampung. Bikin apa misalnya? Bikin pesen tiket, apalagi? Beli oleh-oleh, apalagi? Sibuk. Itu yang namanya persiapan kan? Yang namanya persiapan itu tidak diam, nggak diem. Saya bilangin nggak diem. Beli tiket, beli oleh-oleh, apa lagi? Pamitan, betul, pamitan. Pamitan aja bisa berjam-jam itu. Apalagi yang dipamiti bisa sampai 10, 15 orang atau 20 orang. Pamitan sama. Kan lebih enak pamitan langsung ya daripada lewat WA. Pamitan, misalnya kalau dari sini mau pulang atau mau pulang kampung, liburan misalnya, pamitan sama Pak Amin, pamitan sama Pak Nas, pamitan sama, sibuk tuh, dia sampai berjam-jam itu. Apalagi kalau sekali pamitan bisa sampai sejam gitu, bisa sampai 2 jam. Jadi nggak ngobrol aja, atau bukan ngobrol, nggak menyampaikan, Pak saya mau berangkat besok kemana, mau pulang dulu. Nggak cukup itu. Tapi kalau ada orang-orang lain gitu ya, itu bisa sampai lama. Nah gitu. Jadi itu yang namanya persiapan. Jadi yang namanya persiapan itu bukan diam. Maka seharusnya orang yang masih hidup itu yang dia lakukan itu bukan diam. Ya, baik diam secara fisik ataupun diam secara
Apa kebalikannya fisik itu, Pak? Ya baik secara fisik atau secara ruh gitu. Dia akan terus bekerja, dia akan terus mempersiapkan diri. Al-maut sebelum datangnya kematian. Baik, ini saya ambil dari tafsir At-Tabari. Maka ahlul ikon itu, ya, ahlul ikon itu ketika mereka mendapatkan ilmu, mereka mendapatkan ilmu Quran, yang terjadi adalah, nah, ini konsep penting nih ya. Ahlul ikon, orang yang ada keyakinan dalam hati, orang yang ada keyakinan dalam dada itu, yang terjadi adalah semakin kuat tujuan hidupnya untuk akhirat, semakin kuat melepas dunia, semakin kuat ketidakpeduliannya dengan dunia, dan semakin giat berkarya, semakin giat persiapan untuk kematian. Itu ahlul ikon. Ahlul ikon ketika dia semakin membaca Al-Quran, semakin banyak mendapatkan ilmu Quran, semakin banyak mendapatkan pelajaran dari Quran, maka dia akan semakin kuat tujuan hidupnya untuk akhirat. Tujuan saya untuk apa? Akhirat. Tujuan saya untuk akhirat. Semakin kuat. Dan yang kedua, semakin kuat melepas dunia, semakin kuat melepas dan tidak peduli dengan dunia. Yang ketiga, dia akan semakin giat bekerja, berkarya untuk persiapan kematian. Maka kalau ada seorang muslim nih, seorang muslim, dia hafal Quran bahkan 30 juz, bahkan dia digelari doktor tafsir. Hari ini banyak doktor tafsir, digelari profesor tafsir misalnya, paham bahasa Arab, paham Quran, namun mereka lemah tujuan hidupnya untuk akhirat, masih terlalu hedonis, cinta dunia, masih merasa cukup atau sudah merasa cukup untuk berkarya, tidak terus bekerja. Kira-kira orang ini enaknya diapain? Kira-kira orang ini punya penyakit apa? Hah? Cinta dunia. Harusnya orang-orang yang ahlul ikon, harusnya orang ahlul ikon itu, orang-orang yang yakin itu ketika mendapatkan ilmu dari Quran ini, satu harus bertambah yakin terhadap akhirat, harus bertambah kuat melepas dunia, dan yang ketiga harus bertambah giat bekerja. Ya, kalau sudah mendapatkan ilmu Quran. Tapi kalau ada seorang muslim, saya ulangi, kalau ada seorang muslim, dia bahkan hafal Quran, dia bahkan hafal 30 juz, dia bahkan seorang ahli tafsir, dia paham bahasa Arab, tapi masih lemah tujuan hidupnya untuk akhirat, masih terlalu hedonis atau cinta dunia, dan dia merasa cukup atau tidak bekerja, berkarya lagi, kira-kira penyakit yang ada dalam dirinya itu apa? Hah? Apa? Ada apa dengan dirinya? Hah? Penyakitnya apa? Penyakit hatinya apa? Hah? Karena iya, karena tidak ada keyakinan. Karena tidak ada keyakinan dalam jiwanya. Percuma, makanya ini teman-teman. Quran itu alat. Bahasa Arab itu alat. Bahasa Arab, Quran, apalagi semua ilmu itu alat. Yang paling penting itu bagaimana caranya itu Quran, itu Arab, itu bahasa itu bisa menembus sampai ke dada kita. Itu yang paling penting, bisa menambah keyakinan, bisa menancapkan keyakinan dalam dada kita. Karena percuma itu nanti Quran, kalau dia hafal, kalau dia pahami, tapi kalau tidak masuk ke dada itu, kalau nggak sampai ada rasa yakin dalam dada itu, percuma. Ya, sudah banyaklah orang-orang yang memiliki kekurangan begitu. Baik,
Maka kalau ada seorang penghafal Quran, ada seorang ulama tafsir, boleh kita katakan seorang yang ngerti dengan tafsir, ahli tafsir, namun masih lemah tujuan hidupnya untuk akhirat, masih lemah tujuan untuk akhirat. Ini saya ingin garis sedikit, teman-teman. Orang yang punya visi akhirat, orang yang punya tujuan akhirat itu nggak mudah loh, ya, nggak mudah. Bagaimana caranya agar tujuan kita belajar itu untuk akhirat? Caranya gimana? Sudah tidak? Sudah atau belum? Tujuan kita belajar itu untuk akhirat. Coba saya terangkan ya. Gini. Mungkin atau tidak? Kalau belajarnya Quran, menghafal Quran, atau gini. Mungkin kalau belajar Quran, mungkin kalau menghafal Quran, mungkin kalau belajar fikih, tujuannya akhirat, mungkin mudah untuk apa? Mudah untuk mendapatkannya. Tapi kalau belajar sains, belajar matematika, belajar bahasa Inggris, Mas, kenapa kamu belajar sains untuk akhirat? Kira-kira pernah nggak kita dengar di telinga kita orang kayak gitu? Sulit. Mas, kenapa kamu menghafal Quran untuk akhirat? Mungkin bisa, tapi perlu dipertanyakan lagi nanti pertanyaan berikutnya. Gini, apakah bisa dikatakan tujuan belajarnya adalah untuk akhirat kalau yang pertama kali yang dipelajari atau yang diutamakan bukan Quran? Kira-kira belajarnya itu untuk akhirat atau bukan? Bukan. Kenapa? Karena yang dipelajari bukan, karena yang dipelajari yang apa namanya? Yang pertama kali dipelajari bukan Quran. Ini sekaligus mengecek kita nih, mengecek diri kita. Saya tambah pertanyaannya kedua. Apakah dikatakan tujuan belajarnya untuk akhirat kalau guru matematika lebih diidolakan, diistimewakan daripada guru Quran? Bisa dikatakan untuk akhirat? Apakah dikatakan tujuan belajarnya untuk akhirat kalau sirah nabawiyah itu tidak diistimewakan? Tidak diistimewakan. Kira-kira tujuan belajar kita untuk akhirat atau bukan? Lalu nih, selama ini kita belajar waktu di usia TK sampai perguruan tinggi, tujuan belajar kita untuk apa? Nah, kok sampai hari ini jangankan hafal Quran, baca Quran saja nggak bisa. Baca Quran sesuai dengan tajwid nggak bisa. Ditanya sirah nabawiyah diem. Selama kita belajar dulu, itu kira-kira untuk akhirat atau bukan? Maka taubatlah. Sama saya juga merasa bahwa saya dulu waktu di TK, saya nggak masuk TK, saya langsung masuk kelas 1 SD. Ya, ketika saya SD itu saya belum ada pikiran dalam kepala saya Quran, menghafal, belajar sirah, enggak. Gitu. Maka kita tobat sama-sama kepada Allah. Mengapa? Karena tujuan belajar saya dulu, tujuan belajar saya kemarin, tujuan belajar kita dahulu itu bukan karena akhirat. Entah karena apa. Apakah karena malu? Saya terus terang. Saya sendiri terus terang saya. Dulu ketika saya mau sekolah kelas 1 SD itu, kenapa saya mau sekolah? Karena saya melihat teman-teman ramai sekolah, pakai seragam putih putih merah. Saya sampai bilang ke ibu saya, Bu, pengen sekolah. Kata ibu saya, jangan dulu, usiamu belum cukup. Karena saat itu
usia masuk kelas 1 SD itu 7 tahun. Saya masih 6 tahun. Kenapa saya ingin sekolah? Karena melihat banyak orang ramai. Nah, itu tujuan saya dulu ingin sekolah tuh. Salah apa benar tujuan sekolahnya hanya karena ramai? Salah. Dulu antum ingin sekolah SD, sekolah gitu. Ingat nggak tujuan antum apa? Kalau saya masih ingat, alhamdulillah. Walaupun salah. Nah, walaupun salah. Antum tujuan waktu masuk SD itu apa? Sama juga. Beritahu ya. Sama mama. Tujuan antum sekolah ke Madinah apa? Coba saya mau tanya. Tujuan antum sekolah ke Mesir ngapain? Tujuan antum sekolah ke Sudan ngapain? Nah, sama, jangan sampai rame-ramean. Karena kalau itu yang masih jadi tujuan, nanti antum cara belajarnya akan keliru lagi. Akan keliru lagi. Yang kedua, saya ingin dalami lagi tentang bahwa seharusnya atau kenapa seorang ahlul Quran, katakanlah seorang yang menghafal Quran, seorang yang dikatakan sebagai ulama tafsir, gitu, yang ngerti dengan Quran dan bahasa Arab, tapi dia masih hedonis, tapi dia masih kuat dengan dunianya, selalu yang dikejar itu ijazah. Padahal nih ada ilmu yang lebih bagus, ada guru dan lembaga pendidikan yang lebih paham tentang konsep pendidikan. Tapi kok malah ditinggalkan gara-gara dia lebih mengejar lembaga pendidikan yang berijazah dan meninggalkan lembaga pendidikan yang tidak berijazah dan meninggalkan guru yang tidak memberikan ijazah. Padahal guru ini, lembaga pendidikan ini jauh lebih ngerti tentang konsep pendidikan Islam, Quran. Tapi gara-garanya tidak memberikan ijazah, lewat aja gitu, ditinggalkan. Ngapain masuk ke lembaga itu? Gak ada ijazahnya. Tidak ada tidak menjanjikan gitu ya. Tidak menjanjikan untuk bisa berkarir. Tidak menjanjikan untuk bisa berkarir. Nanti kalau saya ke sekolah itu, saya nggak bisa kerja dong. Nah itu baik, Pak. Nah, jadi gitu teman-teman. Hari ini tuh antum perlu tahu betul ya bahwa nyari guru hari ini, nyari ustadz, tenaga pengajar itu pasti ngejar-ngejar. Yang selalu dikejar itu adalah lulusan sekolah atau kampus ternama atau yang bergelar. Bukan dilihat dari kualitas, bukan dilihat dari keahlian dan kemampuan, bukan dilihat dari seberapa pandai dia tentang konsep pendidikan Islam. Bukan dari itu. Tapi lihatnya mana? Oh, dia gelarnya bergelar lah gitu ya. Oh, dia lulusan kampus ternama. Gitu. Hari ini tuh begitu. Termasuk ketika masjid-masjid besar, ketika masjid-masjid yang biasa memberikan amplop tebal kepada guru, kepada penceramah, kepada pemateri, itu biasanya masjid itu yang dicari pematerinya guru atau ustadz yang bergelar atau tidak? Yang bergelar biasanya, bukan yang berkualitas secara ilmu pendidikan atau secara keilmuan, secara apalagi yang terkenal hari ini. Wah, terkenal ke dunia mana itu? Ya, jadi dunia nyata dengan dunia maya itu, dua-duanya terkenal. Di dunia nyata terkenal, di dunia maya terkenal. Dunia maya tahu? Dunia maya itu Facebook, Instagram. Itu hari ini yang dicari itu oleh masjid, oleh tempat-tempat yang biasanya menyelenggarakan pengajian, yang biasanya ngasih amplop tebal. Ya, amplop tebal. Nah, saya berapa? Saya
Kalau dikasih cuma 200 perak. Nah, kalau yang lain kan udah jutaan gitu. Sekali ngaji, sekali ceramah itu paling gede saya 200.000. Kalau yang lain, wah, bisa sampai 2 juta itu. Kenapa? Bergelar. Kenapa? Terkenal. Walaupun yang disampaikan ilmunya itu juga. Walaupun yang disampaikan itu juga. Gini ya, saya kadang suka, sebentar lagi. Kadang saya selalu suka aneh gitu ya. Ini Facebook saya. Mohon maaf ya, saya nggak apa-apa ya. Saya cuma ingin menjelaskan aja gitu. Ini Facebook saya, ini Facebook artis. Ini Facebook saya, ini Facebook artis terkenal. Saya menulis di Facebook itu teman-temannya. Status saya menulis status. Ilmu yang saya sampaikan status di situ ilmunya dari Quran, sirah. Tapi yang like cuma dia 2, 3, 5 orang gitu. Tapi ini status artis, walaupun yang ditulisnya adalah ilmu sepele, tapi itu yang like bisa ribuan. Ya Allah. Saya kadang mikir, kok bisa gini ya? Padahal mohon maaf, ilmu saya yang saya statuskan di situ tuh jauh lebih besar daripada Allah cuma gitu doang. Saya pernah membandingkan. Saya pernah membandingkan kepada teman saya. Mas, kenapa? Bukan saya mengidolakan like, enggak. Saya nggak peduli mau di like mau enggak ya, saya terserah. Mau di like mau di dislike enggak terserah. Cuman saya kadang ketawa juga. Saya sampaikan ke teman saya. Kok bisa ya? Yang nge-like Facebook, yang nge-like status saya cuma 2 orang, tapi yang nge-like orang ini bisa sampai ribuan. Teman saya ketawa. Wah, gitu. Ya gitu. Itu kira-kira ketawa ya. Anda pernah nemukan gitu? Atau lah sekarang ya. Anda tergilah ya. Dan mau habis waktunya. Terakhir. Maka kalau ilmu Quran, ya, kalau ilmu Quran yang dipakai untuk menjadi konsep pendidikan, kalau ilmu Quran yang dipakai untuk konsep pendidikan, untuk mencari guru, untuk memilih sekolah, untuk memilih guru, maka hasilnya akan begini. Jadi kalau ilmu Quran yang dipakai untuk dijadikan konsep pendidikan, untuk dijadikan sebagai alat memilih guru, saya harusnya memilih guru itu kayak gimana? Maka saya ambil konsep Quran. Maka kalau Quran yang dipilih, ilmu Quran yang dipilih, maka dia pasti tujuannya adalah akhirat. Maka tujuan terbesarnya adalah akhirat. Kalau tujuan terbesarnya adalah akhirat, maka Al-Quran harus menjadi urutan pertama. Nih lihat, kalau tujuan terbesarnya akhirat, maka Al-Quran harus menjadi urutan pertama dalam belajar. Yang kedua, Al-Quran harus menjadi rujukan utama dalam setiap ilmu yang dipelajari. Harus menjadi rujukan utama. Belajar akidah harus sesuai dengan Quran. Belajar fikih harus sesuai dengan Quran. Bahkan belajar ilmu sains itu harus sesuai dengan Quran. Yang ketiga, Al-Quran harus menjadi paling istimewa. Al-Quran harus menjadi paling istimewa, paling mulia, paling keren, paling maju, paling modern dari semua kitab, dari semua konsep, dari semua sumber, dari semua sistem, dari semua ilmu. Al-Quran harus menjadi nomor 1. Itu. Kalau Al-Quran sudah menjadi yang nomor 1 di hati kaum muslimin, maka guru yang mengajarkan Quran, murid yang belajar Quran, lembaga pendidikan yang isinya adalah Quran, pasti akan menjadi paling yang diperhatikan. Pasti akan menjadi paling yang diperhatikan. Wallahu ta'ala bishawab. Kayaknya tidak cukup untuk saya selesaikan semua, karena waktunya sudah sampai 8:30. Ini saja yang bisa saya sampaikan.
kalimat-kalimat dari Imam Nawawi yang berhasil saya coba gali, yang tidak ada lain kecuali untuk kita bisa belajar bagaimana seharusnya kita menjadi seorang murid ulama, ya, untuk menjadi seorang muslim umumnya dan khususnya menjadi seorang ahli ilmu. Wallahu ta'ala a'lam. Mari kita masuki majelis tasbih.